Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Ini adalah Redmi Note 11 yang kemarin kita bahas sedikit dan kali ini sudah saya unboxing dan sudah saya install beberapa aplikasi dan tentunya sudah saya pakai beberapa saat dan ternyata HP-nya bagus. Tapi ada beberapa catatan, siapa tahu hal tersebut penting untuk kalian yang bisa mempengaruhi kalian jadi beli atau tidak Redmi Note 11 ini. Sebelum kita bahas catatan-catatan tentang Redmi Note 11, saya kasih tahu dulu kalau HP itu layarnya cakep. Meskipun harganya murah, kita dikasih panel AMOLED yang sudah 90 Hz, kemudian resolusinya Full HD+. Layarnya cakep dan tentu saja ini ada always on display-nya, meskipun durasinya hanya 10 detik. Kemudian speakernya juga sudah stereo dan suaranya kenceng dan bagus, sudah Type-C dan tentunya ini ada infrared blasternya seperti kebanyakan HP Xiaomi yang lain. Kemudian sensornya lengkap, sensor penting ada semua, sensor magnet untuk cari arah kiblat juga ada, sensor giroskop juga ada. Dengan RAM 4 GB dan memori internal 128 GB, skor AnTuTu di angka 249 ribuan. Tidak terlalu tinggi, tapi ada beberapa hal yang cukup menarik ya. Meskipun skor AnTuTu-nya tidak terlalu tinggi, tapi di beberapa game itu settingannya bisa mentok kanan. Dan kalau kita lihat di sini ya, grafisnya itu bisa sampai di ultra meskipun refresh-nya cukup di tinggi. Dan ketika dipakai itu lancar aja ya, tidak terasa panas juga. Dan baterainya yang 5000 mAh itu awet sekali ya. Dan ngecasnya juga cukup cepat di 33 watt. Untuk bagian koneksinya, NFC-nya aman ya, ada. Dan untuk kalian yang tidak suka HP yang berat ataupun HP tebal, ini cocok untuk kalian. Dikasih baterai 5000 mAh, tapi beratnya cuma 179 gram. Dan tebalnya cuma di angka 8,1 mm. Jadi cukup ringan dan cukup tipis juga. Kemudian kita masuk ke catatan yang pertama, masih pakai Android 11 ya, meskipun versi MIUI-nya sudah versi terbaru, versi 13. Kemudian patch keamanannya sudah di bulan Mei 2022, tapi versi Android-nya mentok di Android 11. Semoga saja ke depan dapat pembaruan ke Android yang lebih tinggi. Catatan berikutnya ada di bagian desainnya. Menurut saya ada 2 poin yang jadi catatan di HP ini. Yang pertama itu di bagian kamera belakangnya ya. Bentuknya itu terlalu rame, jadi menurut saya kurang bagus ya, kurang cocok lah kalau menurut saya. Kalau kalian nggak tahu ya, ini masalah desain, jadi masalah selera. Kemudian di bagian back covernya ini agak kosong di bagian belakang dari bawah sampai atas. Jadi kalau kita ketok-ketok begini agak bunyi-bunyi. Tapi nggak tahu juga apakah ini disengaja atau tidak, ataukah sengaja untuk ruang lebih agar HP-nya tidak terlalu panas. Catatan yang terakhir adalah di bagian kamera. Kamera depannya cukup bagus sih, 16 megapiksel. Kemudian kamera belakangnya, kamera utama 50 megapiksel, ditemani lensa ultrawide 8 megapiksel, makronya 2 megapiksel, dan depth sensor 2 megapiksel. Meskipun resolusinya besar, tapi kualitasnya biasa-biasa saja, masih bagus ketika di cahaya yang cukup atau di luar ruangan. Tapi ketika sudah masuk ke dalam ruangan atau cahaya yang kurang, maka gambarnya akan sangat turun drastis. Gambarnya akan terasa lebih kusam ya warnanya, tidak terlalu bagus. Jadi kalau kalian nyari HP untuk dicari kameranya, Redmi Note 11 bukan pilihan yang tepat. Tapi kalau kalian butuhnya selain itu, misalnya layar bagus, speaker yang bagus untuk multimedia lah. Kemudian ngecasnya cepat, baterainya awet, maka Redmi Note 11 ini adalah pilihan yang sangat tepat.